Misalkan telur 5 kilogram ditebus dengan 5.000. Nah itu dilakukan oleh yang orang di-endorse oleh Pak Jokowi misalkan. Nah survei juga menemukan temuan-temuan seperti tadi. Misalkan beras itu harganya 15.000 misalkan. Hanya ditebus 3.000 gitu. Jadi memang trennya memang sekarang walaupun serangan fajar tidak ada, tebus murah. Itu Di kan Kalimantan Tengah juga sama nih. dalam tanda kutip gaya-gaya pilpres lalu kan? Gaya pilpres lalu tapi sekarang dengan modus pasar murah. Oke. Di Kalimantan Tengah juga sama. Kebetulan Kim Plus pecah. Untuk memastikan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berlangsung dengan transparan, jujur, dan adil. Potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya. Izinkan saya menyampaikan, saya memilih Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam, pemirsa dimanapun Anda berada dan juga hadirin yang berada di MNC Convention Hall iNews Tower Jakarta. Saya Aiman Wicaksono dan malam hari ini kita mendengar selama beberapa hari ke belakang Jokowi versus Anies katanya. Galibnya ini bukan hanya sekadar bicara pilkada, tapi ada kelanjutan pertanyaannya. Ada banyak spekulasi yang menyertainya. Seberapa besar efek keduanya dan mengapa keduanya harus turun gunung? Pemirsa, inilah Rakyat Bersuara. Dan malam hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa. Saya akan panggilkan satu persatu. Selamat datang Bung Geis Halifah, sahabat Anies Baswedan. Bung Geis, selamat malam. Malam, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masa tenang, kita bukan bicara soal pilkada, tapi kita bicara soal endorse Anies versus Jokowi. Siap. Setuju ada istilah itu endorse Anies versus Jokowi? Saya kira bukan endorse ya. Bukan? Oh, Mas Anies nggak endorse itu? Bukan, maksudnya bukan dalam cuma kerangka Oke. endorse, tapi ini kesamaan ide tentang warga, maka Anies memberikan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Jadi bukan sekedar endorse. Oke. Ini adalah sebuah perjuangan bersama. Oke. Baik, nanti kita akan lihat versusnya itu apakah benar atau enggak. Ini kita bicara bukan hanya, ini bukan soal pilkada sebenarnya, tapi bicara 5 tahun ke depan, 2029. Benarkah? Nanti kita akan bicara soal itu. Siap. Baik, Bang Geis, makasih. Selamat malam. Selanjutnya ada Mbak Irma Huta Barat. Oke, nanti kita akan panggilkan. Lanjut kita ke Bung Adian Napitupulu, politisi PDI Perjuangan. Ini baru saja tiba, Bung Adian. Bung Adian sebelah sini nanti. Selamat malam, Bung Adian. Malam. Iya. Tiba-tiba keduanya turun gunung, nanti kita berikan kesempatan pada Bung Adian untuk menyampaikan apa yang Bung Adian rasakan. Jokowi versus Anies, ada nggak sedikit yang mau disampaikan? Anies KTP-nya mana ya? Jakarta. Dia memilih Pramono Anung, nggak mengendorse. Dia memilih. Oke. Maksudnya kan kalau Pak Jokowi Solo kan? KTP-nya mana Pak Jokowi? Solo, Jawa Tengah. Dia ngendorse. Oke, itu bedanya nanti ya? Bedanya ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Joman Prabowo 08. Ya. Bung Andi Azwan, selamat malam Bung Andi.
Selamat malam. Iya. Jadi penting gitu ya. Ada hari-hari terakhir ini luar biasa endorsement. Tapi katanya tadi bukan. Ada endorse, ada memilih gitu ya. Tapi nggak usah sebutin calonnya karena kasihan nanti yang nomor 2 kan kalau kita bicara Jakarta. Tapi ini kan bukan bicara soal Jakarta, jadi bicara soal Indonesia. Ya, kalau dibilang endorse, bukan endorse. Total football. Total football. Kenapa? Dukung penuh. Dukung penuh. Dukung penuh. Karena apa? Kesamaan, ya, kesamaan dalam hal yaitu adalah keyakinan dan pekerjaan keras. Oke, ini sesuai dengan Jokowi lah. Satu frekuensi lah. Satu gitu. frekuensi. Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Adi. Tapi kita bukan bicara soal dukung-mendukung ya sekali, karena ini bukan bicara soal pilkada, ini bicara soal ada apa di baliknya. Oke. Dan selanjutnya adalah pengamat politik Bung Ari Junaidi. Bung Ari. Selamat malam Bung Ari. Selamat malam Bung Ari. Iya. Ini yang lagi heboh juga ada di satu media sosial ya. Saya sebut aja, mungkin sudah dihapus terakhir. Rafina Gita, ada kemudian tulisan Pak Prabowo di situ. Tapi belum ada komentar karena masa tenang, nggak boleh kita bicara soal dukung-mendukung. Tapi saya ingin tanya, itu hal yang juga menjadi perhatian. Komentar Anda gimana? Ya menurut saya sekarang ini pilkada, rasa pilpres. Oh, rasa pilpres. Tapi daerah-daerah tertentu kan, nggak semuanya. Mana? Karena hampir semua, karena saya baru pulang. Hampir 6 bulan saya nggak pulang-pulang nih. Oke. Saya keliling ke daerah dan rasanya aromanya itu memang keroyokan semua ini. Bukannya Jakarta, Jawa Tengah, Sumut aja, yang lain nggak? Sampai pada level Kabupaten Lamando misalkan. Di Kalimantan Tengah. Itu aromanya keroyokan. Solo saya kebetulan saya survei 1, 2, 3 kali di Solo. Aromanya keroyokan semua. Jadi kalau dikatakan Jokowi versus non-Jokowi gitu, boleh? Ya menurut saya Pak Jokowi turun kelas tuh. Dari level dari Liga Utama ke Liga Tarkam nih. Oke, nanti kita ada Bung Ani di sini, nanti juga ada. Sebelah sini Bang Ari sebelah kanan saya. Baik. Selanjutnya kita akan ke Ketua Umum Lingkar Nusantara, Bung Hendarsam Marantoko. Tumben nggak banyak kantong sekarang. Oke, Bung Hendarsam, ini harus dijawab dulu nih tadi Bung Ari Junaidi. Pak Jokowi turun kelas dari Liga Nasional ke Tarkam. Tarkam itu apa? Liga Antar kampung. Bola itu dikenal dalam istilah bola ya. Oke. Enggak juga lah sebenarnya ya. Susah saya menjawabnya kalau masalah itu. Ini kan masalah dari presiden misalnya. Ini masalah diksi, endorsement ke pilkada-pilkada. Ya, masalah diksi dan retorika saja. Bahwa endorse, dukung-mendukung itu memang ada selalu di tiap kontestasi pemilu kita. Di Pilpres juga seperti itu. Ya, Jadi tidak ada hal yang terlalu dipermasalahkan juga tentang masalah itu. Di 2019 ya kan, beberapa tokoh mendukung Prabowo Sandi, beberapa tokoh dan menteri. Itu biasa aja? Biasa. Walaupun presiden 2 periode? Nggak ada masalah. Nanti kita bisa baik. jelaskan tentang masalah itu. Oke, baik. Ya? Baik. KTP Solo, Jakarta nggak ada masalah, oke? Baik, Bung Hendarsam. Ada satu lagi sebenarnya, Bung Ray Rangkuti. Ia adalah Ketua Forum Lingkar Madani 5. Tapi nanti kita akan panggilkan karena masih dalam perjalanan. Baik, saya akan panggilkan nanti Mbak Irma Huta Barat karena masih juga dalam perjalanan, nanti akan menempati kursi di sana, sementara Bung Ray Rangkuti di sana. Baik, kita akan lanjut ke Bung Gis. Bung Gis, kalau tadi disampaikan bahwa tiba-tiba ada Anies Baswedan, Joko Widodo, ya, 2 sosok yang banyak simpatisannya, banyak pendukungnya, tiba-tiba kelihatan di hari-hari terakhir. Fenomena apa ini? Silakan. Tapi nggak usah sebut endorse di calon mana ya, karena masa tenang nih, nggak boleh. Gimana cara ceritanya kalau kagak? Iya kan udah tahu semuanya. Iya, maksudnya gini kan kenapa Anies tiba-tiba berada dukungan kepada Pram dan Dul. Oke. Ya kan? Itu begini. Ya, silakan. Anies itu setelah dia gagal menjadi gubernur, setelah penjegalan terhadap dia berhasil, dan pemufakatan jahat tanggal 19 Oktober itu dilangsungkan, lalu pada saat 27, 28, 29 proses berjalan, di tanggal 30 Agustus ada ratusan, bukan puluhan, bahkan ratusan warga
dari kampung Bayam, dari kampung Akuarium, dari warga miskin kota datang ke rumah Anies. Oke. Pada saat itu. Dan hari itu menjadi hari bertangis-tangisannya mereka kepada Anies. Yang mereka teriakan, "Pak, kami gelap, Pak. Pak, kami tak tahu lagi bagaimana nasib kami ke depan, Pak. Ya Allah, tolong kami." Mereka menangis meratap kepada Anies. Sebagian besar itu adalah warga kampung Bayam yang haknya dia, yang sudah mendapatkan nomor rumah. Sampai hari ini mereka tidak mendapatkan rumahnya. Dan bagi Anies itu menjadi beban psikologis. Karena dia sudah menjanjikan ketika dia membangun JIS, masyarakat di sana akan dibangunkan rumah. Selesai JIS dibangun, dibangunkanlah rumah-rumah untuk warga kampung Bayam. Lalu kemudian Anies tidak berhasil menyelesaikan secara administrasi karena waktunya dia berakhir di 16 Oktober. Tetapi dia sudah buat rapat dengan Wali Kota Jakarta Utara, dengan Jakpro dan lain-lain untuk warga kampung Bayam itu bisa masuk. Sampai hari ini mereka tidak bisa masuk. 2 tower di kampung Akuarium sampai hari ini belum terbangun. Lalu banyak lagi hal lainnya buat warga miskin di kota ini tentang akses air bersih dan lain-lain dan sebagainya. Intinya mereka kecewa dan melapor itu ke Mas Anies. Intinya mereka kecewa melapor kepada Anies. Baik. Lalu ketika setelah MK tidak mengabulkan kolom kosong, ya. Lalu Mas Pram bertemu dengan Anies. Oke. Nah di situ ada kesamaan visinya. Ada deal yang sangat jelas bahwa Anies mau membantu Mas Pram, mau mendukung asal masalah warga kampung Bayam diselesaikan, asal masalah warga kampung Akuarium diselesaikan, agar persoalan-persoalan warga miskin kota yang selama ini menjadi fokusnya Anies juga menjadi visinya Mas Pram. Alhamdulillah itu ketemu dan memang visinya Mas Pram dan Bang Dul juga sama, visinya ke sana. Jadi itu, nggak ada kaitan ke faktor tiba-tiba Pak Jokowi masuk. Nggak ada korelasinya itu. Sama sekali. Nggak ada. Dan waktu, saya tahu Bung Geis dekat dengan Mas Anies Baswedan. Ketika Pak Jokowi masuk kemudian, dalam tanda kutip ya, mengendorse calon yang satunya. Ya. Tadi karena sebutan, saya sebutan juga, ke Ridho ya, Ridwan Kamil Suswono. Lalu kemudian Mas Anies sempat berbicara apa? Nggak bicara. Jadi sama sekali. Sama sekali. Jadi dia suruh kita menahan diri agar tidak dihadap-hadapkan dengan Pak Jokowi. Gimana? Dia suruh kita menahan diri agar tidak dihadap-hadapkan dengan Pak Jokowi. Oh, sempat bicara seperti itu? Anies kan orangnya yang sangat tidak mau ya dalam posisi yang dihadap-hadapkan. Kan enggak. Bahkan pada saat kampanye Akbar terakhir, karena dia dengar para mantan presiden akan hadir di kampanye Akbarnya Ridwan Kamil, Anies lebih memilih datang di kampanye Pramono yang dia buat sendiri dengan 15.000 relawan. Dia nggak datang waktu itu memang. Dia nggak datang. Hanya dan keluarganya. Dia ikut ke Kapuk, tapi anak-anaknya datang. Ya. Ya. Oke. Ada komentar sini? Tidak dihadap-hadapkan dan tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Ya, kalau kita lihat ini memang tidak dihadapkan. Ya, saya setuju untuk itu. Karena itu udah fatsun lah ya. Ya sebagai pemimpin, baik mantan pemimpin nasional dan pemimpin daerah. Tapi kalau kita lihat ini, pada dasarnya Pak Jokowi ini adalah seorang yang demokrat kok. Seorang yang benar-benar bagaimana bisa memperhatikan walaupun dia sudah tidak lagi jadi presiden sebagai negarawan. Contohnya? Ya contohnya ya kita lihat saja apa yang dia lakukan ya kan. Selama ini dia mengamati. Kalau masuk ke endorsement atau katakanlah mendukung. Dan sering kan beberapa calon ya, Jawa Tengah. Ya, kalau bicara itu kan dia punya hak lah ya, karena kan sudah jadi warga biasa, bukan seorang presiden lagi gitu. Bahkan beberapa kabupaten kota juga sempat viral itu. Ya kita konsentrasi lah ke dua daerah lah. Misalnya Jawa Tengah dan biar adil, biar semua juga Jakarta gitu. Oke. Ya kan? Silakan. Kalau kita lihat itu. Ini boleh kita menyentuh bicara pilkada ya DKI? Boleh, tapi sebenarnya tidak boleh untuk kemudian menguntungkan calon tertentu. Itu kan yang kemudian aturan masuk. Ya ini masalahnya susah juga karena saya
posisi saya adalah Jokowi Mania dan jelas itu ada mendukung untuk pasangan Ridho gitu loh. Oke. Ya kan, karena sudah dibahas tadi juga kan oleh Bung Ges. Tapi ini kan cerita soal Jokowinya ya, bukan soal calonnya. Silakan. Pak Jokowi itu kan melihat gitu, dia punya kesamaan gitu dengan pasangan Ridho ini, ya kan? Dia melihat sama-sama pernah jadi gubernur, sama-sama sukses lah untuk di daerahnya, di daerah Jawa Barat dan di daerah DKI Jakarta gitu. Punya kesamaan seperti itu. Itu yang membonding ya. Jadi saya punya tugas karena saya juga adalah Kimples untuk bisa terjun untuk memenangkan pasangan Ridho ini. Itu sah-sah saja. Ya, karena dia bukan presiden lagi. Ya kan? Sebagai warga negara dan punya kewajiban itu karena juga ya biar bagaimanapun beliau juga dibantu oleh partai-partai yang mendukung dia. Jadi seorang Jokowi yang kemudian mengendorse calon, kalau bicara Jakarta, ada juga Jawa Tengah misalnya, ada beberapa daerah lain. Ya karena memang sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan sah-sah saja. Sah-sah saja. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Dan nggak ada kaitan juga di Jakarta ketika kemudian head to head dengan Anies. Nggak ada masalah dengan Pak Anies kok. Sama-sama alumni UGM, sama-sama baik kan. Mantan menteri pula kan dulu waktu zaman Pak Jokowi kan. Saya rasa komunikasi jalan-jalan aja saya rasa. Ya kan? Ya kalau masalah endorsement kita juga pengen di-endorse nih. Baik. Ya kan? Nggak masalah lah. Mas Ari, silakan. Ada komentar soal ini? Nggak ada masalah, Pak Jokowi nggak ada masalah kok. Karena memang udah nggak jadi presiden. Iya, idealnya sebagai bapak bangsa lebih fokus. Kan janji Pak Jokowi ingin hidup menikmati dengan cucu-cucunya ya. Sebagai tokoh bangsa akan lebih elok gitu ya, menarik diri. Kalau saya lihat kemarin, karena saya kebetulan ada di Solo, saya ada di Solo dan ada di Jawa Tengah. Kebetulan saya melakukan survei di 3 kali di Solo. Oke. Ternyata survei independen nih. Saya ada salah satu yang memesan. Oke, baik. Tapi tetap mengedepankan fair ilmiah ya. Jadi ternyata juga masyarakat Solo juga tidak terpengaruh dengan nama besar Pak Jokowi. Dan hasil survei itu menunjukkan bahwa trennya yang tidak didukung Pak Jokowi justru yang melejit. Oke. Walaupun yang sekarang terlihat. Tapi survei mana? Survei kan beda-beda, Mas Ari. Ya, surveinya kan tentu ada akurannya dengan 1.200 responden dengan margin error 2,8% gitu ya. Nah, kalau orang bilang gini, ya kalau survei tim sesnya ya pastilah gitu. Ya, tapi kalau survei tim yang lain kan belum tentu. Gimana Mas? Karena saya juga survei juga untuk Gerindra gitu ya. Ternyata memang kalau dilihat dari Solo gitu ya, pergerakannya lawan dari yang didukung oleh Pak Jokowi ini trennya menaik gitu ya. Trennya naik terus gitu ya. Yang didukung oleh Pak Jokowi? Yang tidak didukung. Oh, tidak didukung. Oke, baik. Sedangkan yang didukung Pak Jokowi ini trennya menurun gitu ya. Karena apa? Masyarakat Solo juga mulai cerdas kan. Siapa yang akan dipilih, siapa yang akan dilihat. Gitu. Ini tapi hanya di Solo maksudnya? Di Solo. Oke. Kebetulan saya juga survei di Semarang juga. Semarang. Dan memang trennya juga tidak seperti itu ya. Tidak selalu linear. Yang didukung Pak Jokowi akan melesat nggak juga. Tetapi memang saya melihat gitu ya. Ini suasananya beda dengan Pilpres. Suasananya beda dengan Pilpres. Masyarakat sudah bisa melihat gitu ya siapa calon yang dipilih. Bahkan saya lihat sampai detik terakhir ini tebus murah. Tebus murah itu misalkan telur 5 kilo. Sampai masa tenang ini? Iya, sebelum masa tenang di Pucang Sawit. Oh, sebelum masa tenang. Iya, sebelum masa tenang ini. Iya. Misalkan telur 5 kilogram ditebus dengan 5.000. Nah itu dilakukan oleh yang orang di-endorse oleh Pak Jokowi misalkan. Nah survei juga menemukan temuan-temuan seperti tadi. Misalkan beras itu harganya 15.000 misalkan, hanya ditebus 3.000 gitu. Jadi memang trennya memang sekarang walaupun serangan fajar tidak ada, tebus murah. Itu di Kalimantan Tengah juga sama nih. Dalam tanda kutip gaya-gaya Pilpres lalu kan? Gaya Pilpres lalu, tapi sekarang dengan modus pasar murah. Oke. Di Kalimantan Tengah juga sama. Kebetulan Kimples pecah. Kimples pecah, cuma Gerindra ini dengan dibantu partai lain dengan melakukan modus pasar murah juga. Harganya 175.000 malah tidak dibayar. 20.000 dibayar oleh Pak Gubernur Sugianto Sabran. Kebetulan dari Gerindra kan. Nah ini yang menjadi ketakutan warga tentang bahwa pemilu kali ini apakah aromanya walaupun tidak seperti Pilpres tetapi nuansa-nuansa tebus murah ini yang sekarang menjadi modus di pilkada. Anda menilai bahwa sekarang ini suasananya nggak beda jauh dengan Pilpres? Iya, walaupun skalanya lebih rendah ya. Skala lebih rendah itu karena tersegmentasi dalam daerah-daerah. Ada gubernur, ada kabupaten misalkan. Jadi bakal besok ini tentu hasilnya jauh apa dekat dengan hasil-hasil survei?
Saya dekat dengan survei. Dekat dengan survei. Dekat dengan survei. Meskipun survei juga dekat antara satu calon dengan calon yang lain kan? Ya, sebetulnya marginnya nggak begitu banyak. Kebetulan saya juga terlibat di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah saya melihat bagaimana massa di bawah itu juga luar biasa. Begitu ketatnya ya. Bagaimana pengerahan aparat misalkan. Ini kan juga terjadi di Jawa Tengah ini. Aparat misalnya siapa? Istri polisi misalkan. Istri polisi dikerahkan untuk membantu Lutfi misalkan. Nah ini menurut saya. Ini data dari mana? Ntar dilaporin lagi kayak saya. Karena memang temuan-temuan di masyarakat seperti itu. Dan hasil survei juga. Oh ini informasi dari masyarakat? Ya teman-teman di lapangan. Oke. Baik. Ini udah pinggir-pinggir jurang bicaranya. Tapi kita akan lanjutkan selepas jeda. Sebelum jeda saya akan panggil dulu Inang Irma Huta Barat. Kita berikan tepuk tangan. Inang Irma Huta Barat, politisi Partai Solidaritas Indonesia. Inang, apa kabar? Lumayan kena macet tapi nggak apa-apa. Masih ada waktu. Terima kasih. Apa kabar Aiman? Baik. Sehat-sehat Inang ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini saya berdiri apa duduk? Duduk nanti, Inang. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.